Aku yakin kau mungkin pernah dengar kata-kata yang kayak gini. Gokil, itu animasinya bagus banget. Pasti budget animenya dihabiskan buat adegan itu doang tuh. Sebenarnya kata-kata itu nggak bisa dibilang salah atau nggak bisa dibilang bener juga. Karena sebenarnya dalam beberapa kasus emang budget itu berpengaruh. Tapi ya nggak semua kayak gitu. Dan intinya nggak semua animasi bagus itu budgetnya pasti gede. Terus apa sih gunanya budget di anime ini? Mari kita simak videonya sampai akhir Baraya bersama saya admin Miskonsepsi tentang budget anime ini sebenarnya menyebarnya udah cukup lama. Dan seingatku, mitos ini menyebar dengan cepat. Bahkan kalau nggak salah, menyebarnya itu lebih cepat dari jumlah wibu norak yang berpikir kalau dia adalah Ayono Koji atau Koreki. Anyway, sebenarnya miskonsepsi ini emang penyebarannya luas banget dan penyebarannya cepat. Karena menyebarnya lewat meme. Kayak misalnya saking bagusnya anime dari Unlimited Blade Work, orang-orang sampai berpikir dan mengganti judul animenya jadi Unlimited Budget Work. Dan ya, itu meme dan menyebar di mana-mana. Dan akhirnya orang-orang berpikir kalau anime bagus pasti budgetnya gede. Padahal ya enggak juga. Untuk meluruskan miskonsepsi ini, aku mau kalian baca tweet dari Kubota, direktur animasinya One Punch Man. Ya nggak apa-apa, nggak usah diliatin terus karena pada dasarnya aku yakin kalau bahasa Jepangmu itu nggak bagus-bagus amat. Dan paling bahasa Jepang yang kau tahu cuma watashi, nande-nande, oi, kiyomasa, gambare-gambare, yowaimon. Tapi inti dari tweet itu kurang lebihnya ngasih tahu kalau anime One Punch Man yang bagus itu, budget animenya ya rata-rata anime lainnya gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah yang membuat animasi itu bisa menjadi bagus? Semuanya tuh tergantung dari studionya. Mereka passion nggak buat ngerjain animenya? Atau emang animenya emang dibikin asal-asalan aja, kayak sekedar jadi dan layak tonton gitu. Tapi meskipun begitu, di satu sisi, meskipun studionya sama, bisa jadi kualitas anime yang mereka buat itu berbeda jauh. Aku bakal kasih contoh yang paling dekat, kayak misalnya Jujutsu Kaisen sama Attack on Titan. Habis itu sama Vinland Saga ya. Bandingkan 3 anime tadi sama Jigoku Raku, sama isekai masak-masaknya Mappa. Kira-kira itu apple to apple nggak? Dan dari situlah jelas kalau value produksinya itu berbeda masing-masing anime. Dan prioritas studionya juga beda. Dan tim untuk mengerjakan mereka semua itu bisa dibilang beda-beda juga. Ya, tapi tetap mau bagaimanapun yang punya peranan penting buat bikin animasi bagus itu adalah studionya. Mungkin kau yang ahli Sakuga bakal menolak ini dan bakal bilang, "Lah bang, itu anime tadi kualitasnya beda jauh padahal studionya sama. Kok yang berpengaruh studionya?" Dengarkan aku baik-baik. Tugas studio itu ya nyari talent atau nyari orang yang bisa membuat animasinya. Ibaratnya tuh kayak gini, studio itu tempat ngumpulnya animator yang dipilih. Mau dia pegawai tetap, mau dia freelance, ujung-ujungnya ya ngumpul di sana juga. Dan nanti ujung-ujungnya semua animasi itu bakal ditentukan sama kreativitas dari sutradara atau sutradara animasinya. Mereka yang nantinya menentukan atau memberikan arahan. Ini nanti animasinya bagaimana? Seberapa cepat nanti tangannya goyang? Seberapa cepat nanti karakternya ngangguk dan lain-lainnya lah. Terus nanti berdasarkan instruksi itu, nanti itu bakal dikerjakan sama key animator sama in-betweening. Ya kurang lebih gitulah kasarannya. Dan akhirnya nanti animator-animator tadi itu bakal dibayar berdasarkan berapa cut yang mereka kerjakan. Cut itu contohnya gimana? Kayak gini nih contohnya nih. Misalnya aku lepas kacamata, terus habis itu scene berikutnya kayak gini, kuturunkan, terus zoom ke kacamata. Itu cut pertama dari muka aku sini, cut kedua yang fokus ke kacamataku. Semoga editornya ngerti lah ya. Tapi ada tapinya nih. Bayaran dari setiap animator untuk anime itu nggak semuanya sama. Kalau yang freelance, biasanya mereka punya harga masing-masing atau bisa dibilang kayaknya red card gitu. Dan gak jarang juga, karena mereka mendapatkan anime populer, bisa jadi mereka nggak keberatan untuk mengerjakan animenya dengan bayaran yang standar atau lebih rendah gitu. Ini maksudnya standar atau lebih rendah tuh kayak di bawah harga red cardnya gitu. Bisa jadi ya, tapi tergantung animator lainnya gitu. Silahkan tanya animator terdekat kalian. Emangnya ada apa dengan anime hype dan anime populer? Ya pada dasarnya supaya nama mereka nanti bisa muncul di kredit. Dan nanti siapa tahu mereka bisa ditelepon lagi sama animator-animator lain kalau ada kerjaan gitu. Kurang lebih ya gambaran kasarnya. Kalau mau tahu lebih lengkapnya tanya animator. Nanti aku bakal undang animator dah biar gampang gimana caranya. Dan lagi ya, alasan kenapa anime yang hype itu cukup penting buat animator, ya supaya bisa dibilang nambah portofolio gitu. Ya jelas kan nambah portofolio gitu. Misalnya ada namamu gitu ngerjakan Jujutsu Kaisen, apa kok nggak bangga, apa kok nggak pamer? Terus kesimpulannya apa, Bang admin Dewa Anime Gembul Yami Denial? Kesimpulannya ya tetap animasi yang bagus itu nggak mesti budgetnya gede. Logika sederhananya kurang lebih kayak gini, animasi yang bagus itu belum tentu budgetnya gede, dan budget yang gede belum tentu menghasilkan anime yang bagus.
animasi yang bagus belum tentu punya budget yang gede. Apa sih? itu kurang lebih kayak gitu. Animasi yang bagus belum tentu punya budget yang gede, dan budget yang gede belum tentu menghasilkan animasi yang bagus. Paham? Nah tuh udah paham. Orang dong aja paham tuh. Dan pada dasarnya ya budget anime itu tergantung dari staffnya. Bisa aja mereka dapat staff yang kreatif gitu kan, entah dari mana mereka ketemu hidden game yang dimana itu staffnya tiba-tiba kreatif banget gitu, orang yang passionate dengan project animenya, dan mereka juga mau dibayar dengan harga standar untuk ngerjain storyboard atau LO atau ngerjakan in between atau ngerjakan keyframe atau apapun namanya. Ya kurang lebih ya sisa belakangnya ini agak bercanda sedikit dan agak muter-muter juga supaya videonya agak panjang aja. Ya tapi pada dasarnya gini, ada banyak faktor, terutama faktor X yang mempengaruhi budget animasi. Jadi sebenarnya budget animasi bisa jadi karena animasinya dikerjakan dengan mepet, makanya mungkin budgetnya naik. Jadi belum tentu karena animenya kualitasnya mesti bagus gitu, makanya budgetnya naik. Jadi kurang lebih sederhananya seperti itu. Kalau misalnya ada yang salah atau ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Supaya apa? Supaya kita sama-sama belajar. Soalnya aku yakin nih, beberapa video ke belakang ada sepuh-sepuh Sakuga, dan aku banyak belajar dari sana. Dan kayaknya sepuh-sepuh Sakuga ini pada berpikir kalau aku mengeklaim diriku dewa anime beneran, padahal itu sarkasme. Dan aku yakin mereka cuma ngerti animasi dan gak ngerti logika dasar dan sarkasme dan sarkastik atau ya itulah kurang lebih. Belajar satir dulu deh, baru belajar yang lain. Ya udahlah, aku admin Yami, stay clean and sound.